Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran daring kali ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pak Kun tetap mengingatkan, sesuai dengan visi sekolah, unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas, mandiri, serta berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai opini atau sebuah pendapat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita lihat yang satu ini. Untuk anak-anak yang sekolahnya sudah diizinkan dibuka, ada panduan seru belajar kebiasaan baru yang harus diikuti ya ayah bunda, agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak dalam keadaan sehat. Baju yang dipakai haruslah dalam kondisi bersih. Anak harus sudah sarapan dan bawa bekal makanan sehat. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Jangan lupa maskernya ya. Ini, Terima kasih, Bunda. Ingatkan anak untuk cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, serta jaga etika batuk dan bersin selama di jalan. Jaga jarak aman di perjalanan. Jaga jarak, jangan sampai virus menyerang. Nah, yang pakai ojek online, sebaiknya bawa helm sendiri ya. Langsung ke sekolah, jangan mampir-mampir dan langsung pulang setelah mengantar. Yuk, bantu sekolah, menjaga anak-anak tetap sehat dan selamat. Wayan, langsung cuci tangan pakai sabun, segera mandi, ganti baju dengan yang bersih ya. Iya, Bunda. Ayah, bunda, jangan sampai terlewat panduan langkah sehat anak sekolah di tengah pandemi. Yuk, jaga kesehatan mereka, biar anak-anak sehat dan selamat saat seru belajar kebiasaan baru. Baik, setelah kita melihat cuplikan tadi, kita langsung masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai opini. Kita lanjutkan di unit kedua, what's your opinion, atau apa pendapat. Kita mulai saja. Nah, apa saja kita pelajari di bab mengenai opini. Apa pendapatmu di situ dilihat ya, terbagi dari beberapa sub-sub. Yang pertama mengenai pronunciation center atau cara produksi atau mengucapkannya ya. Di situ ada pronunciation worksheet, ada lembar kerja tentang produksi bunyi atau suara. Yang berikutnya adalah interlude 1. Bagian pertama kita membahas tentang agree atau disagree. Agree artinya setuju, disagree artinya tidak setuju. Bagian kedua kita masuk dalam meminta dan memberi sebuah opini. Yang terakhir sedikit Pak Kun singgung mengenai grammar, penggunaan ing, ed dalam kata sifat, dan penggunaan model auxiliary atau kata kerja bantu should. Kita masuk yang pertama. Nah, bagian pertama tadi di awal sudah dijelaskan, di situ ada agree and disagree. Agree itu artinya setuju ya, disagree itu artinya tinggal ditambahkan saja. Dis artinya tidak, agree itu setuju ya, berarti tidak setuju, setuju dan tidak setuju. Yang pertama yang A, agreeing with someone, jadi menyetujui pendapat seseorang ya. It's easy to agree with someone on any level of formality example ya, formality. Example-nya di situ
I agree with what you said in your lecture. Sangat mudah menyetujui pendapat seseorang di level formal. Misalkan Bapak Ibu guru ya memberikan sebuah materi, coba kalian buka buku ini, biasanya mengerjakan tugas, kemudian kita koreksi bersama. Nah, ketika jawaban itu sudah kita yakini betul, kalian pasti jawab, oh iya, betul. Itu sangat mudah atau sangat gampang dilakukan dalam kondisi formal. Ya, atau orang tua mengatakan, kamu harus pulang tepat waktu. Nah, itu kita tidak bisa bantah. Itu adalah dalam kondisi formal, kita harus menyetujuinya. Ya, sangat mudah. Tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Contoh di situ, I agree with what you said in your lecture. Saya setuju dengan apa yang kamu ajarkan atau kamu bahas. Berikutnya, the only way to get into trouble is by being insincere and only pretending to agree. Salah satu cara ketika kita dalam sebuah masalah adalah berpura-pura atau seolah-olah kita menyetujuinya. Berikutnya, it's okay to disagree with superiors as long as it is expressed in acceptable way. Maksudnya, kita boleh tidak setuju dengan pendapat orang-orang dengan tegas, dengan lugas, selama kita mengekspresikannya dengan cara yang dapat diterima atau masuk akal. Misalkan kita tidak setuju dengan pendapat teman kita, tidak perlu dengan teriak-teriak sampai bawa sapu dan sebagainya. Cukup kita mengatakan, saya sangat tidak setuju dengan pendapat, atau saya tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Itu sudah termasuk tegas dan lugas ketika kita memberikan sebuah pendapat. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah disagreeing. Nanti sama ya. Dis artinya tidak, agree artinya setuju. Berarti tidak setuju dengan pendapat seseorang. Ada dua cara ketika kita tidak setuju dengan seseorang. Setuju dalam artian mengenai pendapat ya, bukan tidak setuju dengan yang lain, tapi dengan apa yang mereka utarakan atau mereka asumsikan. Yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu secara verbal kita ucapkan dengan tegas. Tadi misalkan ada temanmu mengatakan, bajumu itu kok jelek. Tinggal kamu memberikan jawaban yang tegas berkenaan dengan pendapatmu sendiri. Bisa tidak setuju, bisa sangat setuju, tapi ketika kamu lakukan dengan pernyataan yang tidak setuju, cukup dengan kata tidak, saya tidak setuju. Dipertegas ya, dipertegas. When you disagree directly, you should be sure of your fact. Nah, yakinkan kalau kamu tidak setuju, itu faktanya bagaimana. Dan temanmu hanya karena tidak suka dengan temannya, bajumu jelek. Nah, itu faktanya bagaimana? Apa memang bajunya yang jelek atau orangnya atau bagaimana? Because being wrong will require an apology. Nah, hati-hati ketika kamu menyatakan sebuah pendapat, kalau itu salah, ujung-ujungnya kamu harus minta maaf. Ya. Perhatikan, notice the appeal to higher authority. Nah, biasanya kalau ucapan Bapak Ibu guru atau ucapan perintah dari atau informasi dari orang tua itu biasanya dicontohkan seperti ini ya. The show finishes at 10 o'clock. Maya ngomong di situ bahwa pertunjukannya selesai jam 10. Tapi jika menjawab no it doesn't,
Enggak kok. They told me. Nah, they told me itu berarti orang di atas kita atau orang yang bisa dipercaya sumbernya. Bahwa pertunjukannya itu tidak selesai jam 10 tapi jam 11. Nah, they told me itu harus kita rujuk ke siapa yang ngomong. Kalau orang yang misalkan yang punya acara yang ngomong ke kamu ya berarti ya memang harus dipercaya. Sumbernya valid atau faktanya benar. Lanjut, indirect disagreement. Nah, tadi direct itu secara langsung, indirect berarti tidak secara langsung, sama dengan disagreement bisa artinya tidak, agreement artinya setuju atau tidak setuju. Direct artinya langsung, indirect artinya tidak langsung. Di situ ada dua. If you are questioning someone's opinion or judgment, nah hati-hati ini. It is better to use indirect techniques such as jika kamu mempertanyakan pendapat atau penilaian seseorang, lebih baik menggunakan ya teknik secara yang tidak langsung. Seperti apa? Yang pertama, turning statement into question. Nah, dibalik, misalkan jangan kamu langsung memberikan sebuah pendapat, tapi buatlah sebuah pertanyaan. Bajumu jelek, atau temanmu bilang seperti itu, tinggal kamu balik saja pertanyaannya. Kamu kok tahu? Atau misalkan yakin jelek. Nah, intinya kamu harus bertanya balik. Yaitu salah satu yang menunjukkan bahwa kamu tidak setuju, tapi dengan cara tidak langsung. Yang kedua, agreeing with part of the other person's idea. Ya, jadi si A bilang jelek, tapi yang B bilang enggak. Nah, berarti kita bisa mengkomparasikan. Ya, berarti kita setuju dengan satu ide, tapi kita juga tidak setuju dengan ide yang lain. I agree that X, but Y. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, using introductory remarks. I could be wrong. Biasanya kalau kita orang timur ya mengucapkan atau memberikan sebuah pendapat, biasanya diawali kata maaf kalau saya salah, maaf dikoreksi kalau saya berkata salah, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa diawali kata-kata introductory remarks. Baik, kita masuk bagian yang kedua mengenai asking for opinion and giving an opinion. Asking artinya meminta, ya, atau bertanya, ya. Di situ English expressions for asking someone's opinion. Jadi ungkapan bahasa Inggris ketika meminta atau bertanya mengenai sebuah pendapat. Ya. Nah, ekspresi atau ungkapan apa saja yang biasa dipakai? Di situ ada what do you think? What's your view? How do you see the situation? What's your opinion? Nah, itu salah satu ungkapan yang sering digunakan dalam menanyakan sebuah pendapat. Lanjut. Berikutnya adalah memberikan sebuah pendapat. Memberikan sebuah pendapat itu ada yang secara netral, ya, atau yang secara tegas, tadi sudah kita singgung di slide sebelumnya. Here are some common phrases to give your opinion neutrally, ya. Di situ ada ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan dalam memberikan pendapat yang netral atau yang umum, ya. I think bla bla bla, all students should wear uniform, ya. Saya pikir semua murid-murid harus menggunakan seragam. I feel that smoking rooms should be provided at public places, ya. Ya, saya pikir tempat merokok sebaiknya disediakan dalam sarana umum, ya.
jadi tidak merokok sembarangan. In my opinion, bla bla bla. Di situ, I think maximum fines should be given to traffic law violators. Nah, saya rasa denda maksimal harus sebaiknya diberikan kepada pelanggar aturan, ya, pelanggar aturan jalanan, ya, atau jalan raya, atau ketika berada di jalan raya, jalan umum. Berikutnya, kalau tadi yang netral atau yang umum, sekarang yang strong. Apa Pak maksudnya strong? Strong artinya tegas, jelas, tegas, ya, bukan harus dengan teriak dan marah-marah, bukan, ya. Here are some common phrases to give your strong opinion. Nah, di situ ada ungkapan yang bisa digunakan ketika kita membuat pendapat yang sangat tegas, ya. I am absolutely convinced that bla bla bla, ya. I am assured that bla bla bla. I strongly believe that I have no doubt that bla bla bla, dan seterusnya. Contohnya di situ, we should give the death penalty to drug dealers. Ya, kita sebaiknya memberikan hukuman mati kepada pengedar obat-obatan terlarang. Di Indonesia sekarang lagi marak narkotika, ya. Kemarin saja sudah ada artis yang kalian lihat di TV, ya, Catherine Wilson dan yang lain-lain, ya. Itu juga salah satu yang jadi polemik di negara kita berkenaan dengan narkotika. Lanjut. Agreeing with someone, ya, menyetujui dengan pendapat orang lain. Kalau tadi bertanya memberi, sekarang kita menyetujui. Nah, we use these words and phrases to agree with someone else's point of view. Artinya kita menggunakan kata atau frase untuk menunjukkan bahwa kita setuju dengan sudut pandang orang tersebut. Contoh di situ ungkapan yang digunakan pada umumnya, you are absolutely right, kamu betul sekali. Yes, I agree, that's good point, exactly. Nah, itu mengiyakan bahwa pendapat orang tersebut memang benar, ya, dan lain-lain. Kita lanjut berikutnya. Disagreeing with someone, kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. We use these words and phrases to disagree with someone else's point of view. Nah, kalau tadi agreeing with someone else's point of view, sekarang disagree with someone else's point of view. Contoh di situ ungkapan yang digunakan pada umumnya, I don't agree with you, saya tidak setuju dengan kamu. That's not entirely true. Itu tidak sepenuhnya betul, ya. I'm sorry to disagree with you, but, nah, jadi ini masih tadi menggunakan dua ungkapan. Jadi tidak semuanya salah, beberapa ada yang betul, biasanya begitu. And so on, ya, dan selanjutnya. Sekalian belajar sendiri. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke grammar sedikit. Penggunaan ing dan ed dalam kata sifat, ya. Adjektif itu kata sifat. Kalau adverb itu adalah kata keterangan, ya. Kalau noun itu kata benda, kalau verb itu kata kerja, kalau adjektif adalah kata sifat, ya. Di situ dilihat penggunaan ing form, penggunaan bentuk ing, ya. Jadi kalau ada kata sifat berakhiran ing, of interest to talk about the subject. Jadi penggunaan ing dalam kata sifat itu menunjukkan tentang subjeknya, ketertarikan tentang subjeknya. Contoh di situ, it was surprising. Surprise itu dari kata sifat, ya. Nah, subjeknya apa? Yang kita surprise, yang kita kagumi apa? Subjeknya. It was surprising that. Nah, ini masuk ke subjeknya. He got 750 for the TOEIC test. Jadi dapat 750 dalam TOEIC test, itu besar, tinggi itu, ya. Biasanya
pada umumnya 500 sampai 550. Kemudian contoh berikutnya, Julia thinks, ya, Julia berpikir math is interesting. Nah, subjeknya apa? Yang membuat dia tertarik apa? Yaitu matematika. Nah, berikutnya adalah penggunaan ide. Penggunaan ide atau bentuk ide menunjukkan ketertarikan tentang bagaimana perasaan seseorang. Jadi kalau ada kata sifat yang ditambahi kata ide, itu berarti menunjukkan ketertarikan atau menunjukkan bagaimana perasaan seseorang terhadap hal tersebut. Contoh di situ, I'm interested in math. Ya, perasaannya, jadi feel-nya itu saya tertarik pada matematika. Ketertarikannya, feel-nya. Ya. Ines was excited. Ines sangat tertarik untuk pergi. Nah, interest, ya, ketertarikannya pada suatu hal itu berarti menunjukkan feeling atau perasaannya terhadap kegiatan tersebut. Nah, berikutnya adalah penggunaan model auxiliary, ya, should. Yang kita bahas kali ini adalah should, ya. Model auxiliary itu adalah kata kerja bantu, ya. Di sini kita menggunakan should. The model should give information about whether something is good idea, ya. Penggunaan model should memberikan informasi tentang seseorang bahwa idenya itu bagus, ya. Kita sering menggunakan should, itu biasanya digunakan untuk mengekspresikan sebuah pendapat, ya. Contohnya di situ, you should watch the new stand-up comedy, it's really entertaining, ya. Kamu sebaiknya melihat stand-up comedy yang baru, ya. Ini sangat entertaining, menghibur, ya, atau menarik, ya. You shouldn't watch too much television. Nah, kamu sebaiknya tidak melihat televisi berjam-jam, ya. Jadi itu juga tidak baik untuk kesehatan. Ini juga termasuk penggunaan dalam menyatakan sebuah pendapat. Terima kasih. Untuk penugasan nanti Pak Kun akan berikan di video berikutnya. Jangan lupa like serta subscribe video Pak Kun. Kalaupun ada kritik dan saran bisa kalian tuliskan dalam kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.